karena memang kemarin saya ada kegiatan dan memang saya diwakili oleh Pak. Hari ini nanti kita akan diberikan kalau di SMK itu namanya pembiasan, ya. Pembiasan yang diperoleh kemarin oleh dua teman kita, Bapak dan Ibu, Bapak Noya dan Ibu Fitri, yang mereka dapatkan di sana. Maka beliau ini berkewajiban dan diwajibkan untuk membiaskan kepada kita semua, sehingga apa yang mereka dapat di tempat yang mereka hadiri, maka kita juga bisa memperoleh itu. Termasuk pembuatan LPP, ya, termasuk pembuatan LPP. Dan LPP ini akan ada program-program tertentu nanti yang kita akan jadikan sebagai acuan kita, termasuk apa namanya, ya, dengan hari ini tanggal 24 ya, hari Rabu tanggal 24. Saya membuka dengan resmi pembiasan Lokakarya 3 calon guru penggerak pada SMK Kamil-Aha. Mudah-mudahan ilmunya juga bisa kita peroleh dan kita manfaatkan kepada kita diri sendiri, kepada teman-teman guru, kepada siswa kita, sehingga anak-anak kita nanti ke depan itu akan lebih baik lagi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka kegiatan ini secara resmi. Mudah-mudahan peserta yang hadir hari ini bisa mengikuti secara baik. Ingatan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melakukan kegiatan pada siang menjelang sore ini, mari kita berdoa mempersiapkan kegiatan masing-masing. Doa yang saya pimpin pada kesempatan ini sesuai dengan doa saya, yaitu agama Islam yang lain di Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini merupakan kegiatan pembahasan dari kegiatan Lokakarya 3 yang saya dan Pak Fred ikut hari Sabtu minggu lalu. Dari Lokakarya 3 kemarin, jadi setiap Lokakarya itu ada berbagai tema yang dibahas. Misalkan dalam Lokakarya pertama itu kita membahas kira-kira kita punya kompetensi seperti apa. Misalkan kompetensi sosial saya, dari pihak penyelenggara kegiatan memberikan rubrik, lalu kita yang menilai diri kita sendiri. Kalau memang dirasa kita belum cakap, nanti kasih centang itu memang belum mampu, atau kalau sudah dijalankan atau sudah cakap, nanti dikasih centang situ. Jadi untuk Lokakarya pertama itu anggap saya refleksi diri. Kemudian Lokakarya kedua kemarin itu materinya tentang komunitas praktisi yang tugasnya sudah dilakukan bulan Januari kemarin dan sudah berhasil dibuat di sini. Saya sangat berterima kasih atas kerjasama dan partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan pembahasan dari Lokakarya 2. Kemudian dalam Lokakarya 3 kemarin, tema yang diangkat itu mengenai visi, misi, dan program yang berdampak pada murid. Jadi sebenarnya di setiap sekolah itu sudah ada visi, misi, dan program-program yang dibuat sekolah, tapi lebih banyak mungkin secara umum. Nah, dari kegiatan Lokakarya 3 kemarin itu lebih menekankan kepada visi, misi, dan program yang harusnya dirasakan oleh murid dalam pembelajaran. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa diangkat, tapi kemarin bukan murid. Jadi sebenarnya mungkin di sini saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu, saya cuma membagi apa yang saya dapatkan dari program pembelajaran yang sudah saya lewati. Jadi sebenarnya maksud tujuan pendidikan itu kan murid menguasai kompetensi-kompetensi tertentu sesuai dengan standar isi yang sudah ditetapkan oleh dalam kurikulum. Tapi selain tadi penyampaiannya
Sebelumnya di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Di kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan tim praktisi kembali lagi. Ini kegiatan tim praktisi yang keempat. Yang pertama itu mulai dari Zoom sampai sekarang ini. Jadi sekarang ini kita punya kegiatan kali ini terkait tentang yang namanya RPP diferensiasi. Jadi khusus untuk Bapak Ibu ketahui secara bersama bahwa sebelum saya masuk dengan RPP berdiferensiasi ini, saya mau minta izin dulu sama Ibu. Ibu kita minta izin karena kebetulan karena bagian RPP ini bagiannya dari kurikulum. Jadi kita minta izin untuk kita bisa untuk membawakan materi ini lah. Lanjut Pak. Oke Bu. Ya, adalah yang namanya RPP. Kita harus mencocokkan memang betul Bapak Ibu yang sudah tergabung di dalam MGP masing-masing itu sudah punya format RPP yang satu lembar itu sudah ada. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu sudah memilikinya. Cuma hanya di sini kalau khusus untuk kegiatan program guru penggerak sendiri, dia punya formatnya itu agak sedikit berbeda terkait tentang RPP tersebut. Tetapi untuk pengisiannya, baik dia punya sintak-sintaknya itu bisa Bapak Ibu pergunakan sesuai dengan RPP yang Bapak Ibu dapatkan di MGMP masing-masing. Nah, di sini kita masuk pada RPP yang diferensiasi punya Bapak Ibu. Kalau untuk RPP diferensiasi sendiri itu Bapak Ibu kita harus menyiapkan itu kita punya studi kasusnya dari permasalahan yang terjadi di kelas terkait tentang materinya Bapak Ibu. Jadi contohnya kayak begini. Ini saya lihat dari Bu Ben punya. Jadi Bapak Ibu kalau kita pertama kita tentukan dulu dia punya studi kasusnya. Macam misalkan kita punya saya punya materi nih minggu depan, misalkan materinya litosfer. Materinya misalkan litosfer. Nah, kita punya studi kasusnya itu terkait tentang anak-anak kalau menyerap atau tidak menyerap materi terkait tentang litosfer itu sebagaimana, sampai sejauh mana. Itu Bapak Ibu silakan bisa pada kolom studi kasusnya itu Bapak Ibu jabarkan kayak gitu. Jadi langkah pertama dari sebelum masuk ke RPP itu Bapak Ibu harus bisa menyiapkan. Masih RPP ini dia merupakan RPP yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan dianjurkan oleh sekolah. Itu sebenarnya tidak jadi masalah. Nanti sekolah dalam hal ini misalnya kurikulum kan dia bikin program untuk bisa menjawab. Misalnya begini, saya kasih contoh, kasus siswa punya kasus kan kita belum tahu. Bagaimana caranya untuk kita bisa mengetahui kasus dari siswa? Misalnya kita bisa bikin pertanyaan atau kita bisa bikin soal supaya siswa itu dia bisa membaca, kemudian dia bisa menjawab. Dari jawaban itu baru kita analisa. Nanti analisa kita pilih, oh siswa ini dia hobinya di mana, minatnya di mana seperti itu. Kemudian misalnya sekarang kan biodata kan seperti K13 yang atau jalankan sekarang kan kelas 10 itu dia kan harus punya biodata. Di situ kan sudah terlampir minat dan bakat. Nah, di situ kita bisa ambil. Nah, jadi kalau memang nanti perangkat ini dia merupakan perangkat yang ketetapan, dan nanti kita sekarang bisa menyesuaikan dengan membuat pertanyaan atau membuat soal, sehingga dari situ kita sudah bisa menjawab kasus-kasus yang dialami oleh siswa tersebut. Bapakmu bisa paham kan? Ya. Jadi itu saja, jadi tidak jadi masalah. Untuk permasalahan itu nanti kita antisipasi di sekolah saja. Bisa diantisipasi. Nanti kita Hari ini untuk menutup kegiatan kita, mari kita berdoa. Saya mohon kesediaan Pak Yopi, Yopi juga yang berdoa. Tadi kan Bapak kita dalam doa mewakili Krishna. Pembelajaran ini saya sempat tanya sama anak-anak kelas 11 MIPA waktu saya dapat tugas ini 2 minggu yang lalu. Saya buat beberapa pertanyaan lalu suruh mereka jawab di Messenger, kemudian saya katakan seperti itu. Misalkan kalau saya mengajar fisika kan fisika selalu berkaitan dengan matematika.
kadang di situ ada operasi perkalian. Nah, kalau siswa yang menguasai perkalian dengan bagus, pasti konsep fisika untuk rumusnya pasti lebih membantu. Jadi mereka saya kategorikan dalam kategori baik. Kemudian ada juga yang cukup sekali-kalinya bisa tapi tidak terlalu. Kemudian ada yang kurang, ini yang sama sekali tidak bisa. Nah, dalam pembelajaran siswa yang kurang tidak boleh kita tinggalkan seperti itu, tapi harus tetap diakomodir sehingga mereka tidak merasa disepelekan dalam pembelajaran. Atau kalau misalkan agama, saya kurang terlalu mengerti tentang agama Islam, tapi kalau di agama Islam kan ada misalkan hafalan-hafalan yang berkaitan dengan bahasa Arab atau Al-Quran. Bisa saja ada siswa yang cukup fasih menghafal ayat-ayat Al-Quran, tapi ada juga yang kurang. Nah, itu bisa dipetakan dalam kesiapan belajar ini. Misalkan hafalannya kurang terlalu bagus atau belum memahami huruf-huruf Arab gitu. Misalkan seperti itu kurang. Kemudian ada yang cukup, ada yang baik. Nah, dalam proses pembelajaran untuk murid yang kurang ini kita harus dampingi, sedangkan yang cukup boleh dibentuk kelompok, lalu sambil sesekali datang ke kelompok mereka untuk pantau. Kemudian yang sudah cukup baik boleh kasih mereka belajar atau selesaikan soal secara mandiri. Nanti kalau sudah selesai, nah murid yang cukup baik ini kadang-kadang kerjanya lebih cepat. Jadi kalau sudah selesai bisa langsung kasih mereka tukar hasil pekerjaan lalu bahas sendiri. Nanti setelah itu baru rangkum materi atau buat kesimpulannya hasil pembelajaran. Jadi seperti itu gambarannya Bapak Ibu. Pada sore ini kami selaku guru SMA Kamila boleh mengikuti kegiatan diferensi FPP. Semoga apa yang hari ini kita dapat boleh tertanam dalam akal dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami dapat memberikan kepada murid-murid Tuhan. Sekarang kami mau pulang, rakyat kami dalam perjalanan sampai ke rumah dengan selamat. Terima kasih Yesus. Amin.